Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Akhirnya kita sampai di episode 7. Episode 7 ini untuk hashtag 30 hari bersuara 2022 membahas tentang distraksi. Nah ini gue agak bingung nih, untuk film distraksi daripada bahas filmnya kayaknya mendingan bahas pengalaman terdistrak di bioskop nih. Langsung aja kita bahas distraksi di bioskop. Nah, untuk distraksi di bioskop, ini adalah beberapa distraksi yang pernah terjadi ketika gue nonton bioskop. Mungkin ini akan sama kayak yang pernah lo alamin. Jadi nanti gue bukain kolom komentar. Kalau ada yang mau komentar tentang pengalamannya bisa share, taruh di kolom komentar. Nah, distraksi pertama ketika gue nonton bioskop yang paling nyebelin adalah suara berisik dari bocil. Kenapa ini gue sebut pertama? Karena gue bete sama orang tuanya yang ngasih izin bocil-bocil ini nonton film yang bukan sesuai dengan umurnya. Terus di dalam malah teriak-teriak, berisik, dan jadi ngeganggu para penonton yang lain yang emang pengen nikmatin film gitu loh. Kan ada tuh beberapa orang tua yang kayak sok-sokan, nih kayaknya bisa deh nih buat bocil nonton. Padahal ternyata ratingnya 13 plus, atau ada yang pernah nonton rating 18 plus kayak Deadpool gitu ya. Ternyata dia bawa bocil, kan kesel ya. Please, maksud gue ya kesadaran diri lah untuk hal-hal kayak gitu. Tolong ya, untuk yang masih kayak gitu dikondisikan lah bocil-bocilnya atau anak-anaknya. Kalau bukan film yang sesuai dengan umurnya dititip dulu atau jangan diajak dulu untuk ke bioskop. Mereka juga kayaknya nggak ngerti gitu loh kalau masih terlalu muda. Ya paling nggak di atas 6 tahun lah, ketika dia udah bisa diajak diskusi atau diajarin gitu loh. Itu distraksi pertama, berisik karena bocil. Kedua, bau makanan. Bau makanan nih paling rese. Ketika gua masuk ke dalam bioskop, trailer udah selesai, terus masuk ke opening scene, tiba-tiba semerbak bau perbekalan. Tiba-tiba ada bau Indomie, bau bumbu barbecue, bau makanan yang lain-lain ya kan. Itu udah nyebelin banget sih buat gue, karena sepanjang itu gue akan teralihkan konsentrasinya ke bau-bau makanan ini. Dan untung aja itu masih bau makanan. Coba kalau bau badan sama bau kaki, aduh itu udah nyebelin banget sih. Tapi so far bau badan sama bau kaki nggak kecium ya kalau di bioskop, karena mungkin terselamatkan oleh dinginnya studio gitu. Cuman bau makanan ini paling bala. Nggak bisa dilawan tuh kalau ada makanan dari luar terus aromanya tuh cukup kuat. Wah, bikin bubar bro kalau lagi nonton di bioskop bro. Lanjut, distraksi ketiga, orang yang suka bolak-balik lewat. Di tengah film lagi seru-serunya, lagi adegan-adegan yang climax gitu ya kan, tiba-tiba dia lewat.
seret di depan kita. Meskipun mungkin jaraknya tuh agak di beda satu row atau beda 2 row. Cuman kan kalingan anjir, kalingan pala lo. Syukur kalau dia pengertian gitu ya ketika terjadi kayak gitu, dia agak membungkuk, agak nunduk atau ya berjalan dengan cepat gitu ya sambil merunduk, ya itu masih oke lah. Tapi jangan bolak-balik gitu loh. Ya lo kalau mau ke toilet habis itu balik lagi ya oke sekali gitu, tapi lebih dari satu kali sih nyebelin ya kalau itu kejadian. Asli nyebelin banget. Aduh. Terus lanjut, distraksi keempat, berisik karena ngobrol. Ih, sumpah, gua beberapa kali nonton, ini gue sebut aja mallnya di Kokas. Gua kesel banget sama anak-anak muda yang segerombolan gitu ya, pas lagi nonton tuh kayak ngasih komentar atau diskusi sepanjang film. Bisa gak sih lu orang itu semua pada diem dulu sampai filmnya selesai? Ya oke lah kalau lo lagi nonton film seru, kaget, atau kayak model film Marvel yang banyak kejutan-kejutannya, lu boleh berekspresi gitu. Tapi jangan lu diskusi dong di dalam studio sepanjang film. Emang ini kita lagi seminar atau lagi FGD? Bukan, kita lagi nonton bioskop. Please deh, ganggu anjir. Belum lagi kadang-kadang yang segerombolan itu ternyata ada yang udah nonton. Spoiler sepanjang film. Wah, itu nyebelin banget sih. Giliran kita tegur, dia yang lebih galak. Bangsat emang nih anak-anak muda yang kayak gini nih. Sotoy jatuhnya, gak punya attitude anjir di tempat umum. Kan ngeganggu orang. Satu studio bro, kita mau nonton, malah ngobrol, malah spoiler, jancuk. Kesel gue. Mohon maaf banget nih, dari hati yang terdalam nih gue nginiinnya. Terus yang kelima, nyampah. Wah, mungkin beberapa oknum atau orang nyampahnya itu abis dari nonton gitu ya, jadi ninggalin sampah di dalam, terus ya yang gitu-gitulah. Mungkin beberapa orang nyampahnya itu bisa dibilang setelah habis nonton ninggalin sampah di dalam atau nggak sengaja keselip di mana. Kan ketika kita yang datang baru mau nonton terus tiba-tiba di bangku atau di lantai kegesrok sama sampah gitu ya kan, atau nemuin sampah yang keselip-keselip, itu kan jadi bete ya. Maksud gue nggak tahu itu sampah udah bekas apa, apakah ada air liur lo kah, upil lo kah, permen karet atau lain-lainnya gitu ya kan. Itu aduh jadi nyebelin, jadi bikin gak nyaman gitu loh. Jagalah kebersihan men untuk di studio. Udah disiapin tempat sampah, tolong dibantu juga teman-teman yang ngebersihin studio gitu ya kan. Lu tuh cuman abis makan ya udah keep aja dulu sampahnya di mana lu boleh selipin, tapi pas udah kelar ya lu bawa terus buang di tong sampah yang udah disediain gitu aja, nggak usah ribet. Yang paling bete tuh kalau ada sampah makanan, popcorn, terus jatuh berarakan ke lantai. Kan kadang skip ya, maksudnya ya orang yang bersih-bersih juga kan punya waktunya lumayan sebentar. Studio segede gaban gitu mereka cuman berapa menit gitu, belum lagi lulu orang yang pada nungguin after credit dan lain-lain, itu kan ngebikin mereka nggak bisa kerja gitu loh. Tapi pas gue nemuin yang kayak popcorn tuh habis tumpah dan lain-lain dan nggak bisa keangkut sama abangnya itu, aduh agak kesel dan kasihan juga. Gue kesel sama orang yang ceroboh numpain popcorn dan nggak ngebersihin, terus jadi bikin nggak nyaman.
gue kasihan sama abang-abangnya yang dengan waktu terbatas tuh harus udah selesai nih, udah kelar nih. Tolonglah dibantulah teman-teman yang ceroboh nggak sengaja dan lain-lain, hati-hati gitu kalau bawa makanan, bawa popcorn, apalagi yang gede-gede gitu ya kan. Asli, saling bantu-bantu lah. Soalnya di popcorn kalau udah di lantai keinjek-injek atau nggak sengaja pas kita lagi nonton tiba-tiba krek 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 kedengeran suara popcorn keinjek kan males, distract gue kalau kayak gitu. Nah itu tadi 5 yang gue sebutin distraksi yang bisa dibilang jadi unek-unek gue ketika gue nonton bioskop. Dan segmen selanjutnya gue mau pengakuan dosa nih. Jadi ayo kita masuk ke pengakuan dosa. Oke, pengakuan dosa. Pengakuan dosa di sini ya dari 5 hal itu gue pernah melakukan kelima-limanya. Nih berisik bocil, gue pernah bawa adik sepupu gue nonton Transformer. Dan sebenarnya Transformer itu kalau nggak salah waktu itu SU ya, cuman mereka ini udah di atas 6 tahun dan gue ngerasa ya udahlah oke lah, ngejagain doang, nonton kelar, that's it gitu. Ternyata sepanjang film gue mesti beberapa kali negur mereka, jangan berisik. Udah kalau misalkan mau kaget atau ngerasa takut ya boleh, tapi kalau bisa suaranya agak diinin, jangan kebanyakan komentar, intinya gitu. Terus kedua, bawa makanan. Ini pengakuan dosa gue pernah bawa Shihlin fucking Shihlin gitu yang rasa Indomie goreng sama yang rasa barbecue. Jadi gue waktu ya sekitar kuliah lah, gue lagi seneng makan Shihlin gitu ya kan untuk cemilan di mall kalau lagi ada duit lebih. Nah gue menyelundupkan Shihlin itu dan gue buka di dalam studio. Satu studio baunya semerbak, bau mie goreng dan barbecue. Tapi sumpah teman-teman, kayak gue menyesal dan gue tidak melakukan itu lagi. Ya gue ngelakuinnya nyelundupin makanan doang sih, tapi nggak nyebarin bau makanan yang baunya satu studio itu bisa menghirup. Terus ketiga, bolak-balik lewat sebenarnya gua jarang ngelakuin, tapi pernah ada beberapa film yang lama banget dan gua kebelet kencing, jadi mau nggak mau tuh gua minta permisi deh tuh kalau lagi nonton yang model kursinya itu tengahnya nggak ada akses jalur, jadi jalurnya tuh di kanan sama di kiri. Itu bete banget tuh gua tuh kalau udah filmnya lama kebelet pipis dan gue lagi nonton posisinya di tengah-tengah, karena gue nggak enak sama orang yang istilahnya lagi fokus nonton terus harus gue ganggu dengan gue ngalingin layar gitu loh, karena badan gue kan gede ya, segede papan reklame ya, jadi cukup nutupin layar kalau gue lewat. Terus yang keempat, berisik ngobrol. Ya ini pernah terjadi beberapa kali waktu gue belum terlalu mature gitu ya zaman SMA SMP lah. Gue inget banget beberapa film action dan beberapa film yang gue suka tuh gue berekspresi terlalu berlebihan dan mengomentari setiap adegan. Harusnya kan ya kalau kesel atau gregetan dengan adegannya ya lu pakai bahasa tubuh aja gitu, jangan berisik intinya gitu kan, karena ngedistract orang lain. Gue waktu zaman sekolah tuh berapa tahun yang lalu ya gitu, komentar aja kalau ada adegan-adegan yang janggal, aneh atau ya menurut gue bikin keki. Tapi ya setelah gue mature, gue sadar diri dan tidak mengulanginya lagi. Kelima, nyampah. Ya gue pernah beberapa kali nyampah di dalam bioskop, tapi udah cukup lama ya sebelum bioskopnya seproper sekarang. Gue pernah
zaman-zaman di tahun 2010 2011 lah. Ya habis beli makan kadang gue tinggal taruh di tempat naruh botol atau tempat naruh gelas yang di kursi tuh. Terus pernah juga nyelundupin makanan, sisa bungkusnya itu gue nggak berani bawa keluar, jadi gue selipin di kursi atau gue lempar masukin ke bawah kursi, yang gitu-gitulah. Cuman setelah gue mengerti akan pentingnya kebersihan khususnya di tempat umum gitu ya, pas udah di atas 2011 lah, gue tidak pernah mengulanginya lagi. Setiap ada sampah untuk makanan gue yang gue beli di bioskop maupun yang gue selundupin, pasti akan gue bawa keluar bioskop. Jadi itulah salah satu cara saya memberikan apresiasi ke para pekerja dan para pelaku sinema gitu ya, untuk para istilahnya para pemegang hak siar atau para pemilik bioskop dan karyawan-karyawannya. Ya itu sekian ya untuk pengakuan dosa saya. Ini kayaknya udah lama banget. Jadi terima kasih buat yang udah dengerin. Ini episode untuk hashtag 30 hari bersuara 2022 tentang distraksi dari Movie Corner Indonesia. Gue Irsan 56 pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56, bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan 56 pamit. Ciao.